Kita percaya Tuhan Yesus sudah menyertai kita saat ini, sampai saat ini Tuhan tetap menyertai hidup kita. Sebelum memulai aktivitas kita, kegiatan kita sepanjang tahun 2021 ini, kita mendatang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan selalu menyertai hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Sebelumnya saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Puji nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini kami datang Bapa kepadamu, kami berserah kepadamu Bapa. Kami ucap syukur Bapa untuk penyertaan-Mu selama tahun 2020 Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu Tuhan, saat ini kami boleh tetap ada Tuhan. Kami mau datang Bapa membawa kerinduan kami. Kami berserah Bapa sebelum memulai pada tahun 2021 ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami menyerahkan sepanjang hari kami, kegiatan kami, setiap pekerjaan kami, kehidupan kami, usaha kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan Kau sendiri Tuhan yang akan selalu menyertai kami sepanjang tahun ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami datang Tuhan, kami mau datang menyenangkan hati-Mu Tuhan dalam puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau memberkati juga Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih kita bangkit berdiri, mari kita katakan glory, glory, haleluya. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan karena kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih.
melepaskannya semua Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita bersorak-sorai menyenangkan hati Tuhan karena kita percaya betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Di tahun 2020 Tuhan selalu menyertai hidup kita dan kita percaya di tahun 2021 ini Tuhan akan lebih menyertai hidup kita lebih luar biasa. Amin. Kita mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Tuhan dengan nama
Sebentar kita akan pujikan pujian kita dan kita percaya Bapak Ibu kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Kita mau amini lagu ini. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini dengan perasaan yang penuh dengan iman. bisa disampaikan dengan cinta dan padat yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan selama 1 tahun kebelakang bisa maju ke depan. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya sungguh sangat bersyukur sekali pada Tuhan. Inilah program kami dari saya berada di tempat ini dari awal Maret 2020 dan akhirnya kami bisa beribadah di tempat ini. Dan kami terakhir beribadah itu minggu kedua kami di Makassar, minggu ketiga kami beribadah di Ketapang, Jakarta. Dan kami tidak beribadah di gereja dan kami sangat rindu sekali. Artinya setiap kali kami masuk gereja dari awal ibadah tanggal 25, air mata saya tidak bisa saya rindu, saya menangis bukan karena kasih, tapi karena saya bersyukur pada Tuhan. Ternyata Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah
Sungguh saya bersyukur pada Tuhan karena kebaikan Tuhan sehingga kami boleh lagi beribadah di tempat ini dalam keadaan sehat dengan lakukan suatu apapun. Dan kami percaya Bapak Ibu semua juga merasakan hal yang sama seperti kami. Sangat rindu untuk datang di rumah Tuhan. Terima kasih selama perjalanan hidup kami dari tahun 2020. Tuhan sudah menolong kami setiap permasalahan, setiap hal-hal yang kami alami. Kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kami agar kami lebih taat dan lebih setia kepada Tuhan. Itulah yang kami alami di dalam keluarga kami. Meskipun saat ini kami tidak bisa berkumpul keluarga kami semuanya, tapi kami percaya Tuhan juga menjaga melindungi anak cucu menantu kami yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur pada Tuhan. Saya kira demikian kesaksian kami. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kita percaya lewat kesaksian Ibu boleh menguatkan hati kita. Bila kita ada kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan, maka salahnya kalau kita datang ke rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari untuk yang bertugas bisa maju ke depan. Segala puji hormat hanya kemuliaan hanya kepada Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas anugerah berkat yang melimpahkan buat kami Bapa dari tahun-tahun kemarin sampai hari ini dengan luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Bapa. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Pujian penyembahan kami Bapa boleh berbau harum di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau lingkupi kami dengan kasih karunia Bapa. Damai sejahtera sukacita melimpah atas kami Bapa. Sebentar lagi kamu memberikan persembahan Bapa. Biar persembahan ini boleh berbau harum di hadapan Bapa. Biar persembahan ini Bapa boleh untuk pelebaran kerajaan di dunia Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih Bapa. Allah yang ajaib, berkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih Bapa. Berkat melimpah atas kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada surga. Haleluya. Amin. Yesus
Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Tahun yang baru Tuhan percayakan kami awali pagi hari ini. Tahun yang baru masih tersisa 364 hari ke depan. Tuhan, Engkaulah gembala kami. Engkaulah yang akan menuntun kami sepanjang tahun ini. Dan Engkau sudah memberkati kami di tahun 2020. Di tahun 2021 kami jejakkan langkah kami untuk kami mendengar firman, untuk mendengar hikmat yang asal daripada Tuhan, sehingga hati kami dipenuhi kebijaksanaan, hati kami dipenuhi dengan kekuatan dari kebenaran Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami pun mau menggenapi seperti firman yang berkata, maka jejak kami, langkah-langkah kami juga akan semakin kuat kepada Tuhan, menghadap Tuhan yang ada di Sion. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu yang hadir pagi hari. Kami sadar kami lemah, kami terbatas, tetapi Tuhan sudah beri anugerah yang besar, yang melimpah. Iman yang begitu dahsyat sudah diberikan dalam hidup kami. Dan sebentar iman kami ini akan diberikan makan kekuatan lewat firman sendiri, firman Allah yang berkuasa, yang akan memampukan kami menjalani tahun ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan yang terbaik hidup kami, jiwa, roh, dan tubuh kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Kita semua yang siap diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita gunakan waktu di pagi hari ini untuk kita mendengar firman yang adalah kebenaran dari Tuhan. Di dalam kitab Kolose pasal yang ke-1, mari kita akan sama-sama baca kitab Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca bergantian. Saya ayat yang genap, nanti Bapak Ibu ayat yang ganjil. Kolose pasal yang pertama ke-1 ayat yang ke-24 sampai 29. Firman Allah berkata demikian. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah padaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang usahakan dan mempertemukan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku.
Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita boleh tahun baru ini kita ibadah di tempat ini. Bukan hanya kebiasaan kita beribadah di tahun baru, tetapi ketika kita membaca firman Tuhan yang Paulus hambanya, rasul, seorang pekerja yang setia, yang membuktikan dirinya untuk mengabdi kepada Yesus Kristus, dikatakan bahwa hidup adalah kesempatan yang paling berharga dari anugerah Tuhan. Sebab kalau tidak ada anugerah Tuhan, tidak ada hidup. Kalau ada hidup, itu ada anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan yang diberikan kepada orang yang hidup, yang mengaku percaya kepada Yesus. Anugerah apa itu, saudara? Anugerah itu bicara 2 di PB, yaitu kemuliaan Tuhan dan janji berharga yang diberikan Tuhan. Apa itu? Yaitu hidup yang kekal. Sehingga Paulus selalu berkata, penderitaan yang kita alami, dirinya alami, orang-orang percaya alami, orang-orang yang belum percaya alami, itu tidak sebanding dengan kemuliaan Allah yang akan dinyatakan. Itu sebabnya, saudara, Paulus, saudara, dikatakan di dalam kitab Kolose yang akan menjadi tema khotbah pagi hari ini, yaitu memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Memimpin tiap-tiap orang kemana Paulus memimpin? Kepada kesempurnaan. Kesempurnaan mana yang mungkin dicapai orang-orang di bumi? Orang percaya atau orang non percaya? Yaitu apa? Kesempurnaan dalam Kristus. Itu sebabnya kekristenan hari ini ada di bumi karena Yesus. Dan Yesus yang mendeklarasikan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa. Itulah pimpinan yang maksud Paulus yang menjadi hamba Yesus Kristus. Dia berkata, aku memimpin. Kenapa? Karena aku diberi anugerah. Anugerah yang tidak mungkin dia bisa balas. Sebab aku sudah belajar Taurat. Aku sudah menyimpang dari Taurat. Aku sudah bermoral duniawi. Aku sudah menyebabkan orang-orang memiliki satu pikiran. Ini orang tidak berkenan sama Tuhan karena dia menghalangi jalan Tuhan. Dia orang yang sangat-sangat menentang kebenaran Tuhan. Lewat rasul-rasul dari loteng Yerusalem, Petrus, Yohanes, dan ke-10 rasul lainnya, dia turun dari loteng Yerusalem untuk mengibarkan, mengabarkan, mendeklarasikan, dan sekaligus, saudara, kemarin kita belajar, kita dipanggil percaya oleh Tuhan. Bukan sekedar hanya untuk percaya saja, tapi kata percaya itu menjadi lengkap, komplit. Dengan apa? Tapi kita juga dipanggil untuk menderita untuk Dia. Penderitaan ini adalah penderitaan karena badan kita diproses firman Tuhan. Andaikan kita nggak mau diproses firman Allah, saudara tetap menderita. Tapi penderitaan saudara sia-sia. Tetapi karena saudara mau diproses firman Allah, saudara menderita, saudara tidak nyaman, saudara melakukan firman Allah itu daging tidak senang, saudara. Pikiran saudara berontak, hati saudara pun tidak nyaman. Tapi anugerah Tuhan itulah dikatakan apa? Kita firman Allah, saudara, membuat kita nyaman. Itu sebabnya dalam bentuk hidup yang berbagai macam
bidang kehidupan. Ya, anak-anak yang belajar untuk apa? Untuk pinter untuk apa? Supaya masa depanmu baik. Masa depan itu baik bagaimana kita menjadi mandiri di bumi ini. Kita bisa hidup seperti hidup yang sesungguhnya. Dan untuk itu saudara, Tuhan pimpin. Kita nggak hidup sembarangan. Saudara, jangan remehkan dalam hidup ini ketemu hal-hal yang paling menyakitkan. Kenapa? Karena Tuhan seringkali memakai kesakitan akibat firman Tuhan. Untuk apa? Untuk promosikan orang ini sudah selesai. Dia apa? Sudah selesai diproses firman Allah. Sudah diproses firman Allah. Sehingga pada waktu dia muncul, saudara, dari sakit menyatakan kemuliaan. Sehingga orang-orang ini yang dipromosi Tuhan. Salah satu Yusuf. Yusuf dipromosikan Tuhan bukan karena dia anak kesayangan bapaknya Yakub yang dikasih pakaian indah. Kakak-kakaknya iri. Kenapa? Anak ini anak kesayangan bapak sih. Karena dia ada anaknya Rahel. Yang lain anaknya Lea. Apa bedanya? Sudah baca di Alkitab. Begitu firman Allah menceritakan sepanjang perjalanan hidup itu luar biasa. Ada apa? Maknanya begitu dalam. Sehingga seumur hidup kita kalau sudah baca firman, saudara kalau sungguh-sungguh baca firman, nggak mungkin saudara akan menikmati apa saudara? Pimpinan Tuhan yang begitu luar biasa. Dalam perjalanan hidupnya, Yakub bukan memanjakan walaupun itu hak Yakub. Tapi Allah melihat Yusuf. Kenapa? Karena di dalam dirinya dia mau dibentuk oleh firman. Sehingga Alkitab menuliskan perjalanan Yusuf yang panjang. Dari disakiti, dari dijual, dari dikabarkan mati karena binatang buas, sampai dia menjadi seorang Perdana Menteri di Mesir. Bukan Perdana Menterinya yang diingini Yusuf, saudara. Tetapi apa yang diinginkan? Berita kekal yang melewati sesuatu yang sulit, luar biasa. Berita itu benar-benar nyata, melewati penderitaan, melewati begitu macam. Yusuf alami penderitaan di keluarga, Yusuf alami penderitaan ketika bekerja, Yusuf mengalami penderitaan ketika menghadapi relasi yang begitu dekat. Bahkan Yusuf mengalami hal yang paling sulit bagi manusia, yaitu apa? Mengampuni rasa sakit yang besar sekali karena saudara-saudaranya datang. Dia jual, dia kabarkan berita kematian. Tapi di situ Tuhan melihat setiap hidup manusia yang dihinggapi firman dengan anugerah. Tuhan lihat waktu berzina, dikatakan, aku tidak mau berdosa kepada Tuhan. Bukan karena aku hanya sekedar menghormati suamimu, tetapi lebih dari menghormati suamimu, aku menghormati Tuhan yang sudah kasih firman yang begitu luar biasa. Itu sebab dia katakan, aku tidak mau berdosa kepada Tuhan. Kenapa? Firman, pelajaran firman terpenting adalah dosa itu pemisah dengan Tuhan. Dan dia rasa hidup ini ketika rela menderita. Kenapa? Karena gak mau berpisah sama Tuhan. Dia gak mau kehilangan hubungan yang gak dilihat manusia pada umumnya. Tetapi dia merasakan, aku tidak mau melakukan dosa. Kenapa? Karena aku gak mau berpisah dengan Tuhan. Aku gak mau berpisah dengan kebenaran yang begitu luar biasa. Saudara, ikut kebenaran, Tuhan katakan, kita pun akan menderita. Tapi saudara, kita memang dipanggil. Tapi penderitaan itu Tuhan berikan untuk apa? Paulus sebagai hambanya dia bukakan rahasia ini. Penderitaan ini akan membawa kita menikmati kemuliaan daripada mustahil kita tidak menderita. Karena Alkitab sendiri berkata, kamu juga dipanggil untuk menderita
untuk Dia. Penderitaan kita ini bukan karena jadi bodoh, jadi rugi, jadi demikian. Tapi penderitaan kita ini adalah apa, saudara? Menyenangkan Tuhan. Sehingga Tuhan lihat, Dia di sorga melihat semua kegiatan aktivitas kita. Tapi di sorga Dia juga berkata, wow, Dia anakku yang aku banggakan. Ketika kita menderita, tapi justru pujian datang dari Tuhan. Tapi begitu kita rela hanya senang di bumi, tetapi dalam rangka tidak berkenan sama Tuhan, sulit, saudara. Tapi untuk itu kita diproses di bumi ini. Untuk itu firman Allah diberitakan. Firman Allah bukan diberitakan hanya untuk kita jauh dari rasa sakit, tapi firman Allah diberitakan karena apa? Karena firman itu mau berpaut dengan jiwa roh kita, bukan terjebak, saudara. Filsafat dunia berkata kita ini terjebak, tapi Tuhan katakan kita ini hidup di dalam tubuh yang memang akibat dosa lemah. Tetapi Tuhan berkata salibkanlah. Artinya apa? Firman itu mau menyatu dalam hidup kita. Kata salibkan itu bukan kita mau seperti Yesus, kita ke Golgota disalib, tidak. Kamu pikul salib. Artinya firman ini berpaut dalam jiwa roh kita. Dan tidak senang karena itu ada perintah salibkanlah keinginan dagingmu. Artinya firman ini benar-benar nyatu dalam kita. Firman ini benar-benar kita lakukan. Saudara, setiap firman mengampuni, mengasihi, tidak membalas, mendoakan, dan sebagainya, itu tidak mungkin dilakukan manusia kalau manusia ini tidak berpaut dengan firman Tuhan dalam hidup. Karena firman itu kuasa yang memampukan. Kita bisa jadi Kristen hanya sebentar, tetapi kekristenan bukan sebentar. Karena kekristenan itu pengikut Tuhan. Pengikut Tuhan artinya apa? Setiap kelakuan hidup kita diproses oleh firman, sehingga firman itu memimpin kita melewati. Saudara, diizinkan disakiti, diizinkan difitnah, diizinkan harta kita mungkin banyak diambil orang, dicurangi orang, bahkan harga dirimu, masa depanmu. Banyak orang, saudara, jemaat di tempat ini banyak sekali. Ya, dia harusnya mulai jadi orang hebat, tapi karena agama dikatakan nggak bisa. Yang lebih muda yang naik, mungkin lebih pintar kamu, lebih berkompeten kamu, tapi dalam dunia ini kita menderita. Kenapa? Yang kompeten itu diinjak sama dunia ini. Makanya Tuhan katakan kita firman berpaut dalam hidup kita. Anak-anak yang sekolah katakan, aduh dia bodoh karena beli kunci jawaban, dia kalau bisa ini. Saudara bisa melihat itu secara nyata dan nyaman. Coba bertanding dengan file, nggak mungkin dia bisa lewati itu. Tapi inilah dunia yang proses, saudara. Saudara yang pintar jadi kelihatan bodoh. Kenapa? Karena ada jalan lain di luar Kristus, ingin menguji, mencobai kita. Nggak enak. Iya, pintar kamu, mungkin beruntung dia, tetapi keberuntunganmu itu bukan sekedar di dunia ini saja, tapi keberuntungan kita pun seperti Raja Daud berkata begini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kalau baik, mulus jalan dong, gak enak-enak, gak harus belok-belok, gak harus suka. Tapi Daud mengecap, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan ini. Kenapa? Walaupun aku yang demikian, tapi dia demikian. Kita mengecap kebaikan Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa. Kenapa, saudara? Allah berkata, kalau Dia membuka pintu, tidak seorang pun bisa menutup. Kalau Dia mengangkat, tidak seorang pun bisa menurun. Kecap dan lihat
Aku ini nggak dianggap. Aku punya sejarah yang menyakitkan. Tapi Tuhan melatih tubuhku bertanggung jawab dengan firman. Sehingga dia jalani. Dia jadi orang raja. Seorang raja. Kenapa? Karena firman membawa dia ke sana. Firman menuntun dia ke sana. Hari ini kita mau jalani hidup, saudara. Mari kita jalani hidup seperti yang Paulus katakan. Untuk inilah aku menasihati orang. Untuk inilah aku memberitakan kebenaran. Supaya orang-orang dipimpin di dalam kesempurnaan kepada Kristus. Dalam Kristus. Saudara, hidup kita diatur sempurna oleh Yesus. Tapi ketika diatur sempurna Yesus Kristus, Kristus pun berkata, ada yang Tuhan berikan untuk kita perjuangkan. Paulus menulis dalam kitab Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Dikatakan apa? Kita punya banyak saksi. Saksi kita apa? Mereka-mereka yang diproses Allah tidak mudah. Mereka yang diperlakukan tidak adil. Mereka yang hidupnya sangat susah. Tapi mereka punya iman. Dibuktikan dari Habel. Sampai apa? Kitab Ibrani pasal 11 ayat terakhir. Sampai gereja yang terakhir. Gereja yang terakhir siapa? Sampai anak-anak Tuhan mencapai kesempurnaan yang begitu hebat, luar biasa, saudara. Nah, itu sebabnya pagi ini kita mau belajar, saudara. Bagaimana kita bisa dipimpin dalam kesempurnaan di dalam Kristus. Paulus berkata, coba kita lihat ayat yang ke-25. Kolose 1 ayat yang ke-25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Apa itu? Untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Bagaimana kita bisa dipimpin ke dalam kesempurnaan? Maka Paulus berkata, kamu harus mendengar firman dengan sepenuhnya. Firman Allah. Hanya firman yang membuat kita masuk dalam kesempurnaan. Nah, kata sempurna itu dalam bahasa Yunani memakai kata teleios. Itu punya banyak makna, saudara. Tapi satu makna saja yang begitu kuat kata teleios itu, yaitu apa? Mengakhiri. Loh, awalnya apa kok mengakhiri? Firman yang sepenuhnya yang dianugerahkan kepada kita. Saudara bersyukur punya Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Gereja tidak pernah, saudara, berani berkata yang masuk surga yang baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Tapi hanya Tuhan yang pernah berkata, yang masuk ke sana adalah mereka yang lahir baru di dalam firman dan Roh Kudus. Apa maksudnya lahir baru? Hidup kita dibaharui oleh firman. Firmannya bagaimana? Aku harus memberitakan firman sepenuhnya. Firman sepenuhnya. Apa firman sepenuhnya? Firman sepenuhnya itu adalah tentang Kristus Yesus. Sebab firman sepenuhnya itu adalah Yesus yang ada Mesias, juru selamat dunia, juru selamat manusia. Itu yang diberitakan dengan sepenuhnya. Sebab akan datang antikristus. Kita sudah belajar antikristus 4 seri. Itu pun banyak sekali, saudara. Apa itu antikristus? Adalah satu roh yang menyangkal bahwa Yesus adalah juru selamat, menyangkal Yesus adalah Mesias, menyangkal Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ketika mereka menyangkal Yesus
tidak dilahirkan dari Bapa. Sebab kita punya pelajaran Tritunggal, Allah Tritunggal, yaitu Bapa tidak diperanakkan, Dia ada dengan sendirinya tanpa dicipta. Yesus apa? Diperanakkan, dilahirkan oleh Bapa. Itu Allah anak. Tapi dilahirkan oleh Bapa, tidak dicipta. Bingung manusia saudara. Apa namanya dilahirkan tidak dicipta? Karena Yesus adalah kekal. Di situ pelajaran Tritunggal. Lalu Roh Kudus, apa itu? Roh yang keluar dari Bapa. Saudara, kita lihat Tritunggal yang begitu luar biasa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sebabnya Injil sepenuhnya, firman sepenuhnya diberitakan. Kenapa itu harus diberitakan? Ayat 26, saudara kita baca. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kenapa harus firman Allah itu sepenuhnya? Karena itu adalah rahasia yang tersembunyi, dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kapan itu? Di masa perjanjian baru, ketika Kristus reinkarnasi. Saudara harus lihat Injil ini luar biasa. Injil itu apa? Kebenaran yang mencari manusia. Tapi di dunia ini ada banyak agama yang berbeda dengan apa yang Alkitab katakan. Kalau yang di bumi ini, manusia mencari kebenaran. Manusia mau cari, tapi Alkitab satu-satunya yang menginformasikan kebenaran, yaitu Yesus Kristus mencari manusia. Dia cari kita. Yang sesat dicari, yang jahat dicari, yang dosanya besar dicari, pelacur dicari, pembunuh dicari. Saudara, jangan hina orang yang korupsi. Hari ini dia sedang bertanggung jawab di KPK. Siapa tahu dia ditangkap, dia sedang dicari buat dia bertobat di sana. Iya, walaupun orang-orang demikian karena kita ini zaman media, saudara. Berita sekecil apapun, datang cepat sekali, benar nggak benar datang. Tapi firman Allah itu, kebenaran mencari manusia, itu luar biasa. Lalu kalau manusia mencari kebenaran bisa kan? Itu adalah wahyu umum. Tapi wahyu khusus, bukan jalan pintas. Kenapa dikhususkan? Karena yang mendapat anugerah, dia menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu wahyu khusus kan? Sebab memang Yesus disediakan yang percaya kepadanya. Siapa orang yang pertama kali datang ke Firdaus? Seorang penjahat. Iya kan? Hari ini kamu bersama dengan aku di Firdaus. Yesus mati dengan alamiah tanpa dibunuh manusia. Sedangkan penjahat ini disiksa belum mati, Yesus lebih dulu selesai. Baru tulang kakinya diremukkan, saudara. Untuk apa? Supaya dia cepat mati. Pembunuh ini mati, dibunuh manusia karena menegakkan dia orang jahat. Tetapi Yesus sudah berkata, beberapa menit sebelum dia mati, dia berkata, kalau engkau pulang ke sana, jangan lupakan saya. Itu pengakuan iman dahsyat, saudara. Seorang penjahat, tapi di kesiksaannya dia bertobat, dan Yesus memberi anugerah luar biasa. Nanti hari ini juga kamu bersama dengan aku
di Firdaus. Ini membuktikan bahwa untuk ke Firdaus itu siapa yang bisa jalan ke sana? Yesus. Lewat apa? Percaya. Dari mana orang bisa percaya? Firman diberitakan dengan sepenuhnya. Siapa yang memberitakan firman? Orang yang Tuhan percaya untuk memberitakan firman. Saudara, menjadi orang Kristen yang bisa dipercaya, itulah tujuan kita beriman sama Tuhan. Kenapa kita beriman? Aku menjadi orang percaya yang bisa dipercaya Tuhan. Sebab menjadi orang percaya yang bisa dipercaya Tuhan, kesaksiannya membuat dia memiliki satu kesaksian yang luar biasa. Kita pahit berkata, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Kesaksian orang beriman, iblis dikalahkan. Bagaimana orang-orang Kristen, tapi Kristen masih berjudi, itu masih dikuasai iblis. Orang masih beribadah, tapi masih pergi ke tempat-tempat dosa, ke pelacuran, mungkin masih nonton video porno, mungkin masih narkoba, mungkin masih ini. Tapi orang-orang yang dikuasai dengan iman, orang percaya yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Loh, kok bisa dipercaya oleh Tuhan? Menderita. Tapi penderitaannya ini untuk orang-orang yang menderita juga beroleh anugerah. Maka saudara perhatikan kitab Yudas. Orang-orang percaya yang bisa dipercaya ini, dia akan menguatkan yang ragu. Anak-anak Tuhan yang ragu dikuatkan. Anak-anak Tuhan yang ada di dalam api dirampas dengan merampas dari dalam api. Saudara, begitu luar biasa. Dalam hidup ini bukan eksklusif kita saja, kita yang sudah selamat, hanya kalangan untuk orang selamat saja. Tidak. Yang sudah selamat diberi anugerah untuk kita menjadi berkat. Berkat terbesar itu kesaksian orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Walaupun saudara gak menyaksikan Yesusnya, tapi perbuatan orang yang diselamatkan ini selalu membuat orang katakan, itu orang yang menyembah Yesus, itu orang yang percaya Yesus. Ya, kalau saksi gak ngomong, aku ngomong ini karena ikut Yesus, enggak, kita lakukan, kita nolong ya nolong, kita membantu ya membantu, kita mendoakan ya mendoakan, kita mengingatkan. Tapi orang yang itu karena orang bisa dipercaya dan menjadi percaya, orang akan melihat itu yang nolong saya, orang yang sungguh-sungguh salah. Ya. Kita gak perlu ngomong tentang Tuhan, tapi dari kita diselamatkan oleh Tuhan, maka segala yang keluar orang yang diselamatkan itu selalu membekas di dalam hidup orang. Itu kesaksian. Itu mengalahkan iblis kan? Ya, iblis gak perlu diusir-usir. Kenapa? Karena orang yang percaya pada Yesus, iblis dengan sendirinya tidak pernah kuat ada di dalam orang-orang yang percaya sama. Iblis dahsyat, tapi kuasa Tuhan lebih dahsyat di dalam hidup. Saudara, kemudian ayat yang ke-27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Rahasia itu besar. Kristus itu mau jadi manusia. Kristus itu mau jadi daging. Untuk apa Yesus jadi daging? Untuk mati. Siapa yang bisa membunuh Kristus? Siapa? Tidak ada. Tapi untuk itu dia datang melayani manusia. Dia harus jadi daging. Maka Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu menjadi daging dan berkemah. Skeno, berkemah itu artinya apa? Dia sementara, tapi yang sementara ini
tempat yang menjadi miliknya. Kita ini dicipta oleh Tuhan, tapi sudah dirusak kemuliaannya sama iblis. Tapi dia datang lagi untuk hadir di dalam hidup kita. Dan hadirnya itu adalah supaya orang-orang ini akan mengalami pengharapan akan kemuliaan. Jadi di tengah hal-hal yang susah, kita payu berkata menjelang Yesus datang banyak kesusahan. Tetapi Rasul Paulus hanya berkata, perjalananku karena aku beriman kepada Tuhan. Paulus tahu itu susah, tapi dia nggak mau kedepankan susahnya. Sebab kenapa? Iman ini akan menerjemahkan susah yang hadir di bumi ini. Ya susahnya itu banyak. Kalau cuma dipikirkan dalam daging, saudara, nggak selesai-selesai. Tapi ada iman ini di dalam Yohanes berkata, iman ini mengalahkan dunia ini yang penuh dengan susah. Mau diterjemahkan apa? Orang-orang di Roma berkata, kamu lebih dari pemenang karena kamu mengasihi Kristus Yesus. Saya ketika baca kitab Roma ini, saudara, lihat latar belakang ini gak habis pikir. Ada orang Kristen yang begitu disiksa, tapi ketika disiksa justru dia mengenapi firman Allah. Kenapa? Dia bisa menikmati. Dia bukan mau tunjuk sama dunia, gak takut mati, tapi dia berkata, Tuhan, aku memberikan yang paling berharga dalam hidupku, ku persembahkan kepada Tuhan. Nanti sore saya melawan singa, nanti sore saya duel dengan beruang, nanti sore saya duel dengan harimau. Karena orang Roma suka membuat orang Kristen mati konyol dilawan binatang-binatang. Untuk itu lahir kata Paulus, kamu orang-orang yang lebih dari pemenang. Pemenang, sebab dia persembahkan hidupnya. Aku tidak mau sakal, Tuhan. Kalau aku keluar dari arena, berarti aku menyangkal Yesus. Tapi aku kalau tetap ikut Yesus, harus mati melawan singa. Dan dia katakan, kamu lebih dari pemenang. Jadi itu loh latar belakangnya, saudara. Kenapa dikatakan orang Roma lebih dari pemenang? Karena dia tak menyayangkan hidup. Sebab kenapa? Sebab Kristus ada di tengah-tengahnya. Dan Kristus itu pengharapan akan kemuliaan. Menyangkal Yesus tidak mati, tapi pasti akan mati. Setelah mati karena menyangkal Yesus hadapi neraka. Tetapi ketika tidak menyangkal Yesus, menderita lawan singa, mati pasti. Tapi mati dengan bangga, mempersembahkan hidup, dan matinya disambut dengan Tuhan. Hai hambaku yang setia. Luar biasa. Mudahkah? Saya kira nggak mudah. Tetapi dengan iman, iman itu punya bahasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya akan teruskan. Lalu berkat apa yang kita capai pada waktu firman itu memberi pengharapan akan kemuliaan? Kolose 2 ayat yang ke-7. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Kita akan lihat Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Berkat yang pertama, sehingga orang-orang disempurnakan di dalam Kristus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Orang yang mendengar firman Allah dengan sempurna, berkat yang pertama yang Allah berikan, hidupmu berakar di dalam Yesus. Hidup kita berakar. Tuhan contohkan apa itu akar. Akar itu adalah sumber kehidupan. Hidup di atasnya pohon yang baik menghasilkan buah. Buahnya dijual orang untung banyak.
Hari ini sudah melihat orang yang memjual karena punya perkebunan buah alpukat. Bukan buah alpukat juga. Sering saya lihat hanya punya 18 buah durian tembaga. Dia rawat sejak kecil, berapa tahun? Dia tumbuh sampai 5 tahun. Sebab 3 tahun pertama buahnya memang buah tapi belum enak. Tapi dia tumbuh 5 tahun. Bagaimana dia tumbuh? Dia rawat sebaik-baiknya. Akarnya dia perhatikan sedemikiannya. Ini cuma istilah hitung-hitungan hidupnya. 18 pohon. Satu pohon 5 tahun itu bisa hasilkan sampai 40-50 buah tembaga. Buah durian tembaga itu mahal sekali, saudara. Sampai ketika kita mau beli, aduh mending gak usah beli deh. Tapi selalu banyak yang beli. 800.000 sampai demikian. Bahkan masih mentil kecil, saudara. Sudah ditelepon, ini ada buah sekian, pesan sudah digantung namanya. Aneh. Buah mahal menguntungkan pemiliknya karena apa? Karena akarnya dia rawat. Untuk apa kita mendengar firman Allah? Firman itu membuat rohani kita berakar. Sehingga dikatakan ketika kita berakar, kita akan dibangun di atas dia. Kita akan punya iman tambah teguh. Kita akan bisa punya ucapan syukur yang luar biasa. Kenapa? Karena berakar. Sehingga orang yang beriman sama Tuhan itu bukan sekedar, saudara, hanya cepat langsung beriman. Itu ada proses yang dilalui setiap anak-anak Tuhan. Ya, dirawat sejak sekolah minggu dia iman. Dikasih terus makanan, firman Allah, firman Allah, firman Allah. Dikasih terus sampai kita dewasa. Setiap orang ada masalahnya. Anak-anak itu kecil dikira nggak ada masalah di zaman sekarang. Ya, tantangannya hebat. Nanti sudah gede sedikit ada masalahnya. Sampai kita menutup mata tidak selesai masalah-masalah manusia. Tapi Kristus hanya berkata, yang berakar di dalam dia. Akar itu menyelesaikan hidup di dalam. Nama saya lebih sempurna tanaman sudah. Ya. Kita bosok sedikit, nangis. Saya punya tetangga beli rumah, tapi besok tiba-tiba ada bintil di segitu, nangis sudah. Kenapa orang kata-kata selesai? Betul mahal nangis. Yang ditangisi adalah karena mahalnya. Tapi Yesus berkata, jangan menangis karena hanya kehilangan mahal ini. Tapi firman hanya berkata, menangislah kalau kehilangan hidup yang kekal. Itu tangisan yang luar biasa. Ya, berakar di dalam Kristus. Jadi banyak orang yang berbeda di dalam dunia ini. Kita memang bukan berasal dari dunia karena firman yang bukan asal dari dunia. Maka orang Kristen dikatakan, kamu gak berasal dari dunia ini. Sebab kenapa? Karena ada firman yang tinggal yang bukan asal dari dunia. Dan kita akan sedang kembali. Teman-teman saya satu angkatan 2, itu teman yang dekat sama saya. Saya tahu bukan diberitahu secara langsung. Saya tahu karena saya berteman di Facebook. Ya. Itu pun istri saya, karena istri saya sering cek Facebook saya. Temanmu. Begitu lihat, saudara, dia selesaikan pertanyaan. Dua-dua teman saya sebenarnya. Satu saya angkatan 46, satu angkatan 44. Dan hari ini begitu banyak hamba Tuhan di teman Facebook saya. Banyak manusia sudah berantri untuk
kepada hidup kekal. Jam kehidupan itu satu waktu akan berhenti dalam hidup kita. Selama jam kehidupan masih terus mengalir, detik masih kita jalani, ayo dengar firman Allah supaya berakar firman itu. Hidup kita berakar. Untuk apa? Yang terakhir, Kolose 3 ayat 10. Ketika kita berakar di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Saudara, ketika sudah berakar kepada Tuhan, saudara semakin dipakai Tuhan, semakin Tuhan percayakan. Kenapa? Karena saudara sedang dibaharui terus-menerus. Kemana dibaharuinya? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalian. Dosa rusak gambar, tapi Yesus Kristus hadir membenahi gambar yang rusak, sehingga saudara berakar lagi yang benar di dalam Kristus, berjalan di dunia yang gelap, tetapi atas dasar firman. Untuk itu ada penderitaan yang diizinkan, ada kesusahan yang diizinkan, tapi penderitaan kesusahan itu memperbaharui kita, sehingga kita memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalian. Jadi firman Allah menunjukkan dalam hidup ini apa tugas kita setelah kita percaya Kristus. Apa tugas kita? Apa yang harus kita lakukan di bumi ini? Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Tugas kita ketika firman hadir, berakar, dibaharui, kamu jadi garam dunia. Kita tidak akan dibusukkan oleh dunia, tapi saudara justru semakin mulia di bumi ini, di tengah-tengah kebusukan dunia, tapi semakin mulia di tengah kegelapan dunia. Bukan tambah gelap, tapi tambah menjadi terang. Saudara, pesan Tuhan pada Paulus, jangan kamu serupa dengan dunia, berubahlah supaya kamu semakin sempurna seperti Kristus Yesus. Di tahun yang baru, gak seorang pun tahu, tapi Alkitab memberitahu kita dipimpin oleh firman supaya sempurna di dalam Kristus. Mari kita sungguh-sungguh jalani tahun ini. Masih 1 hari, masih 364 hari, tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh dalam kesempurnaan Kristus, kita akan diberi kekuatan, kemampuan menjalani hidup ini dengan bertolong. Mari kita berdiri bersama-sama, kita siapkan anggur dan roti, musik worship. Kita berdiri bersama-sama. Sudah siapkan anggur roti. Peganglah tanganku setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Tanpa
tidak sakit lagi, bukan. Kemenangan itu kalau kita tidak rugi lagi, kalau kita tidak menderita lagi, bukan. Tapi kemenangan itu kalau kita tetap beriman kepada Kristus Yesus di dalam setiap kehidupan. Itu saudara, Yesus mati bukan kalah, tapi Yesus mati memberi teladan. Aku mengalahkan dosa manusia. Makanya kita sedang ada di tahun-tahun di mana kita menjelang kedatangan. Mari kita beriman sungguh-sungguh. Kita mau angkat roti dengan tangan. Saudara dengar apa yang firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan makan roti yang adalah tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita makan dengan iman. Kita angkat anggur dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih buat berkat dari kebenaran. Kami akan minum anggur adalah darah Kristus Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita minum ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Ini makanan kami sesungguhnya. Ini minuman kami sesungguhnya. Supaya rohani kami tetap kuat di dalam Tuhan. Firman Allah adalah jaminan kami di bumi ini. Sehingga dengan firman Allah iman kami kuat. Iman itulah yang menjadi dasar kami berkenan kepada Tuhan. Iman kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih kami hidup dipercaya masuk ke tahun 2021. Kalaupun kami tidak tahu apa ke depan, tapi yang kami tahu Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus akan memberikan janji berharga ketika kami beriman. Kami akan jalani bersama dengan firman, karena firmanlah yang menerangi jalan kami. Firman yang menunjukkan jalan-jalan yang tepat kepada sasaran yang harus kami tempuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kepercayaan-Mu di tahun 2021. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan. Bimbinglah aku. Bimbinglah
Ini adalah firman yang sebentar jemaat akan ambil satu persatu. Firman berbicara, menguatkan, menasihati, mungkin menegur kami. Firman-Mu tidak pernah salah. Firman-Mu kebenaran. Dan kami percaya setiap ayat yang kami ambil, Tuhan bicara kuat dalam hidup kami. Supaya di tahun 2021 kami semakin berkenan pada Tuhan, semakin menyenangkan. Terima kasih Tuhan, berkatilah, karena ini ada diri-Mu sendiri untuk kebaikan, untuk iman kami, untuk janji dan kemuliaan yang diberikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri. Nanti saya bisa ambil ayat ini di depan, depannya keluar. Saya ambil satu persatu. Maju ke depan. Maju ke depan dari sebelah kiri, nanti maju terus Masuk keluar. langsung pulang. Mari kita sama-sama datang. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin ibadah awal tahun baru 2021. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami berdiri di atas kebenaran firman. Firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan kami. Di dalam kebenaran firman-Mu, maka kami akan keluar sebagai pemenang, karena kami beriman kepada Yesus yang sudah menang. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati kami semua yang sudah datang. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit kulit biru Yesus sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi Engkau berkati kami semua. Dan sekarang saudara-saudaraku yang saya kasihi, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Bapalah dan terimalah segala berkat, rahmat, damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan dan urapan Roh Kudus yang selalu mengajar dan memimpin kami dari iman kepada iman, dari kemenangan kepada kemenangan, dan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang kekal di dalam kerajaan surga, langit baru, bumi baru bersama dengan Yesus sebagai Raja di atas segala raja yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu. Kami sambut dan terima berkat-Mu dengan percaya menjalani tahun 2021 ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima berkat Tuhan dan kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati. Saya persilakan untuk yang sebelah kiri.